Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik ke channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Nanatsu no Maken. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Nanao dan Pete itu sempat diincar sama dua orang dari semester kedua nih. Dan untungnya kelompok Oliver itu mendapatkan bantuan dari teman-teman seangkatan mereka. Dalam part kali ini, para cerita pun berpindah ke malam harinya setelah kejadian tersebut teman-teman. Kelompok Oliver pun berkumpul di markas rahasia mereka, tepatnya di studio Milligan yang diberikan kepada Katie. Nah, saat itu, mereka pun berkumpul untuk mendiskusikan tentang hal yang tadi siang. Ya, nampaknya kelompok mereka harus lebih mawas diri mulai dari sekarang karena memang banyak sekali anak yang mencolok dalam kelompok mereka ini, seperti Nanao dan Pete. Di sini secara tegas, Ciela pun langsung memberitahu kepada dua orang itu untuk lebih ekstra berhati-hati. Karena memang nih nampaknya kedua siswa yang mengincar mereka tadi ingin membuat anak dengan Nanao dan juga Pete. Tentu, semua yang ada di sana pun terutama Nanao dan Pete langsung terkejut ketika mendengarnya. Namun Ciela pun tetap menjelaskan kalau memang kebanyakan penyihir di sini selalu mencari pasangan untuk melahirkan sejak dini. Dan kebanyakan anak dari penyihir besar itu akan selalu mencari pasangan yang pantas untuk mereka. Dalam artian mereka juga harus dari keluarga penyihir yang besar dan memiliki kekuatan yang setara dengan mereka. Terkadang mereka juga memanfaatkan perkawinan sedarah untuk menjaga kualitas dari keturunan mereka dan menjaga rahasia di dalamnya. Karena memang nih, jika mereka menikahi ataupun membuat anak dengan sembarangan orang, maka ada kemungkinan rahasia keluarga mereka juga akan tersebar luas. Ya, itulah pandangan dari Ciela yang merupakan salah satu anak yang berasal dari keluarga penyihir terpandang di sini. Namun tidak semua penyihir yang memiliki keluarga besar itu seperti itu teman-teman. Terkadang mereka berkompromi dan mencari orang yang bukan dari keluarga besar tetapi memiliki kemampuan yang memumpuni. Dan bisa dibilang Nanao dan Pete adalah penyihir yang cukup terampil walaupun bukan dari keluarga penyihir besar. Maka dari itu mereka pun diincar sama kedua orang tadi siang. Dan kemungkinan besar nantinya mereka juga akan kembali diincar oleh orang lain. Di sini Ciela pun menegaskan lagi kalau jangan sampai Nanao dan Pete terlena dengan godaan semata saja, karena mungkin saja itu bisa jadi merusak masa depan mereka. Oliver pun setuju dengan hal itu, ya mengingat dia juga suka sama Nanao. Nah di sini Pete pun protes karena nih memang hal tadi mungkin cocok sama Nanao yang perempuan asli. Namun dia kan perempuan jadi-jadian, terkadang bisa jadi perempuan dan terkadang bisa jadi laki-laki. Jadi dia merasa kalau dia tuh nggak mungkin diincar sampai segitunya. Mendengarkan hal itu, Ciela pun kembali berkomentar kalau justru kemampuan Pete yang seperti itulah membuat dirinya menjadi sasaran empuk. Karena memang Pete sendiri bukan berasal dari keluarga bangsawan penyihir gitu. Tapi kamu memiliki kemampuan spesial seperti itu. Tentunya banyak penyihir menengah ke atas yang ingin mengincar kekuatan seperti itu juga dan diteruskan kepada keturunan mereka. Maka dari itu posisi Pete juga sama berbahayanya dengan posisi Nanao. Nah di tengah obrolan itu Nanao pun langsung ngomong nih ke Oliver, kalau apakah boleh aku memiliki anak darimu saja Oliver? Tentu, semua yang ada di sana pun menjadi berteriak nih. Karena memang Nanao mengatakan sesuatu yang tidak terduga lagi. Tapi di sini Oliver pun terdiam sejenak karena dia juga bingung untuk menjawab apa. Dirinya memang ingin bersama dengan Nanao. Dia sangat menyukai Nanao. Tapi untuk melakukan hal seperti itu sekarang, nampaknya Oliver masih belum siap deh. Namun takutnya nih, kalau dia menolak sekarang, maka kesempatan ini tidak akan terulang dan mungkin saja Nanao bisa bersama dengan orang lain. Jadi Oliver pun masih terdiam untuk memikirkan jawaban yang pas dari pertanyaan Nanao. Nah, di tengah keheningan itu, Katie pun langsung ngomong nih, kalau mungkin pertanyaan dari Nanao terlalu mendadak, maka sebaiknya kita menunda percakapan seperti ini dalam kelompok mereka sekarang. Jadi pada akhirnya mereka pun langsung membubarkan diri dan menuju asrama masing-masing setelah obrolan yang tadi. Pada cerita pun berpindah ke kamar dari Katie dan Nanao. Pada waktu itu, jam sudah menunjukkan tepat pukul 2 pagi teman-teman. Namun nampaknya kedua karakter kita yang ini masih belum bisa tidur juga akibat percakapan mereka yang tadi. Di sini Katie pun sempat melihat ke arah kasur Nanao dan dia tahu kalau Nanao juga belum tidur karena nafasnya masih bisa terdengar jelas. Jadi di sini dia pun langsung memanggil Nanao untuk berbicara dengannya. Katie pun berkata apakah memang Nanao itu masih bangun. Jika masih bangun maka dia ingin mendiskusikan hal yang tadi bersama dengan Nanao. Dan ternyata Nanao pun masih bangun nih.
Jadi dia pun berbicara dengan Katy. Nah, Katy langsung to the point aja dan bertanya apakah Nanao menyukai Oliver. Nah, dengan tegas, Nanao pun berkata lagi kalau dia tidak tahu soal itu. Sejak duel pertamanya dengan Oliver, dia itu selalu berdebar-debar jika berdiri di dekat Oliver. Badannya terasa panas ketika berada di dekat Oliver. Nanao ingin sekali memegang tangan Oliver dan ingin selalu bersama Oliver. Namun ada sensasi lain yang dirasakan sama Nanao. Itu adalah sebuah rasa ingin beradu pedang lagi dengan Oliver. Nanao adalah perempuan yang selalu berdiri di garis depan untuk menghadapi musuh-musuh dari klannya. Dia bahkan tidak ragu untuk membunuh siapapun saat masih berperang dulu. Namun nih, dia merasa semua pengalamannya dalam medan perang itu bukanlah pengalaman dari seorang pejuang. Itu adalah pengalaman dari seorang pembunuh yang telah membunuh banyak nyawa dalam perang itu saja, tidak lebih. Namun, ketika dirinya beradu pedang dengan Oliver, dia pun merasa panas lagi. Dia pun ingin sekali beradu pedang dengan Oliver hingga mati. Maka dari itulah, di hari pertama dia menyatakan cinta kepada Oliver, dia pun mengungkapkan kalau memang dia merasakan hal-hal seperti itu kepada Oliver. Tapi sayangnya Oliver itu tidak mau menerima rasa cintanya itu. Jadi di sini Nanao pun bertanya kepada Katy apakah memang Katy pikir hal yang seperti itu dikatakan kamu telah jatuh cinta kepada seseorang atau tidak ya? Tentu bukannya menjadi makin cemburu mengingat Katy sendiri juga menyukai Oliver. Di sini Katy itu malah dibuat ngeri sama pemikiran dari Nanao sendiri, teman-teman. Dia tidak menyangka kalau temannya ini memiliki pemikiran se-ekstrim itu. Lagi pula dari mana dia bisa menyimpulkan kalau dirinya jatuh cinta kepada Oliver kalau dia sendiri ingin membunuh Oliver dengan pedangnya? Apakah itu yang disebut cinta? Dan apakah memang itu cinta dari Nanao sendiri kepada Oliver gitu? Yang jelas, memang nih pandangan dari Nanao sendiri terhadap cinta itu sangatlah tidak wajar. Mungkin ini adalah dampak karena dia selalu berdiri di depan medan perang. Jadi memang otaknya ini udah agak sengklek gitulah. Tapi nampaknya Nanao tidak bercanda soal itu. Dia memang membayangkan untuk membenamkan pedang ke dadanya Oliver. Lalu dia juga membayangkan dirinya bisa dibunuh sama Oliver. Namun nih, di sini Nanao juga menyadari kalau pandangannya ini sepertinya terlalu ekstrim jika diterapkan dalam hubungannya dengan Oliver. Maka dari itu, semisal nanti Nanao itu menggila, maka dia mau Katy lah yang akan jadi eksekutornya. Karena mungkin saja jika Oliver selalu menolaknya untuk beradu pedang, ada kemungkinan nih Nanao bisa menggila dan selalu menebas untuk merenggut nyawa orang lain agar rasa laparnya akan duel itu bisa sedikit ditenangkan gitu. Tentu jika hal itu terjadi maka banyak korban yang akan berjatuhan dan tangan Nanao sendiri akan selalu berlumuran darah. Maka dari itulah dia ingin meminta Katy untuk membunuhnya jika sudah jatuh dalam lubang keputusasaan seperti itu. Nah, karena Nanao sudah terlihat putus asa seperti itu teman-teman, akhirnya Katy pun menyetujuinya. Setelah pembicaraan tadi mereka berdua pun langsung tidur nih. Namun nih di tengah tidurnya Katy itu melihat sebuah mimpi buruk nih. Mimpi itu seperti ramalan masa depan dari nasib Nanao sendiri. Dia melihat Nanao dengan katananya yang sudah berlumuran darah berdiri di atas tumpukan mayat murid Kimberly. Di saat itu juga, dia berusaha menahan diri untuk tidak membunuh lagi, namun dia tidak kuat untuk menahan hasratnya itu. Maka dari itulah, muncullah seorang gadis dengan atamenya di tangan kanan dan hendak menusuk Nanao untuk mengakhiri teror dari Nanao. Setelah memimpikan hal itu, Katy pun langsung terbangun nih. Dia pun langsung memeluk Nanao dengan sangat erat di pagi itu, sambil berkata kalau dia akan mengubah masa depan dari Nanao. Masa depan Nanao bukanlah berakhir menjadi seorang pembunuh. Dan kelompok mereka tidak akan tercerai-berai. Dia pun terus menggumamkan hal itu sambil memeluk Nanao, dan di sini Nanao juga membalasnya dengan pelukan lagi nih. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin setelah pembahasan singkat untuk Nanatsu no Maken-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Kiri Christopher, signing off.